Jadi teman-teman, kesimpulan buku ini yaitu tak ada yang lebih indah dari kita mengambil hikmah dari setiap kisah. Belajar dari kisah membuat kita mampu mensyukuri nikmat yang telah didapati dan mengambil jalan lain atas keburukan yang telah dilewati. Hai teman-teman Gopedia, kembali lagi bersama Bernika. Kali ini Bernika mau nge-review buku yang berjudul Sandal Kehidupan. Buku ini ditulis oleh Muhammad Zaki. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Zaki bin Mukhtar. Beralamatkan rumahnya di Dusun Gintung, Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan dasar hingga menengahnya telah ia lahap di kota kelahirannya, hingga akhirnya kedua orang tuanya berserikat untuk membuangnya di pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding, Lor nomor 99, Surabaya, dan kini ia menduduki bangku kuliah Ma'had Ali Al-Fitrah, Surabaya yang berafiliasi dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fitrah Surabaya. Bakat tulis-menulisnya telah nampak pada saat ia duduk di bangku kelas 1 SD. Waktu itu tulisannya berkisar pada cerita tentang Budi yang dicontohkan oleh gurunya di papan tulis. Hingga saat ini, kumpulan tulisannya masih tersimpan rapi di arsip pribadinya. Untuk dapat menjalin silaturahmi dengannya, bisa dengan datang ke alamat rumah atau alamaternya sekarang, atau juga dengan menghubunginya lewat media sosial, bisa di akun Facebook, Instagram, ataupun email zakilfemalanjy@gmail.com. Arti judul buku ini yaitu Sandal mengabarkan langkah pasti yang serasi dan kehidupan mewakili luasnya bumi tempat ia berpijak. Sebelum videonya lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman supaya kalian semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Teman-teman tahu nggak arti dari sandal kehidupan? Pasti nggak tahu kan? Sandal kehidupan adalah rangkaian langkah cerita kehidupan dengan beraneka ragam kisah dan hikmah di dalamnya. Dengan latar belakang pesantren, Sandal Kehidupan menawarkan alur kisah yang jarang diketahui oleh manusia pada umumnya. Penuh canda, suka, dan bahagia, serta dengan sedikit bumbu susah, sedih, dan sengsara yang melengkapi diagram warna yang indah di kehidupan seutuhnya. Sekarang Bernika bacain sinopsis dari buku Sandal Kehidupan ya. Pesantren adalah secercah bagian dari muka bumi yang menyimpan berbagai kisah yang banyak manusia mengerti. Masih banyak yang belum tersampaikan. Ada beragam kisah haru, sedih, bahagia, dan bervariasi rasa yang tak banyak orang merasakannya. Tentang kesederhanaan yang tak lagi bisa disederhanakan, atau kebahagiaan yang tak sembarang orang bisa merasakan. Tulisan ini menyoroti seluk-beluk dunia pesantren ataupun alam Tuhan yang maha luas dengan segala keindahan yang ditawarkan. Kumpulan cerita pendek dengan latar belakang kehidupan yang bermacam-macam konflik, permasalahannya, membacanya akan membuat kita mengerti suatu fakta yang selama ini dianggap mengada-ngada. Berangkat dari pengalaman pribadi dan kejadian nyata di lingkungan sekitarnya, tulisan ini membawa kita untuk merasakan sendiri bagaimana rasanya terlibat langsung dalam menyaksikan ragam kehidupan lain yang masih belum terliput media. Sandal Kehidupan ini memberi kita waktu untuk berpikir sejenak tentang arti keberadaan kita di dunia dengan susuran jalan panjang langkahnya. Sekarang, Bernika mau ngasih tahu cuplikan isi dari buku ini yang berjudul Sandal Kehidupan. Ia sedang dalam kebimbangan besar. Perasaannya dilema tingkat akut. Pasalnya hari itu sudah masuk sepertiga terakhir bulan, yang artinya pada saat-saat itu ia sudah mulai kesulitan untuk mencari bahan makanan demi sedikit memanjakan lidahnya. Maklum saja,
Peredaran makanan yang masuk ke dalam ruang pencernaannya selama hidupnya di asrama sangat bergantung pada persediaan menu makan kantin yang itu aja. Namun, setiap kali ia hendak menolak kenyataan hidupnya itu, ia selalu teringat wejangan ayahnya. Kalau kamu sudah sering merasakan pahitnya hidup sejak kecil, besok besar nanti kamu bakal menikmati manisnya. Sudah habis nerakamu. Ia pun menghabiskan masakan kantin bersama teman-teman seperjuangannya dengan mencoba sabar dan tabah meski tanpa variasi lauknya. Jadi teman-teman, kesimpulan buku ini yaitu tak ada yang lebih indah dari kita mengambil hikmah dari setiap kisah. Belajar dari kisah membuat kita mampu mensyukuri nikmat yang telah didapati dan mengambil jalan lain atas keburukan yang telah dilewati. Gimana teman-teman? Kalian pasti tertarik kan sama buku ini? Apalagi kalian yang udah pernah pesantren atau yang sedang menjalani pesantren. Kalian wajib banget beli bukunya karena bukunya sangat menarik dan wajib dibaca. Kalian bisa langsung order bukunya di website guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Sekian video review dari Bernika. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!